Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat Allah kepada para hambanya adalah dengan menyediakan musim-musim kebaikan bagi mereka. Musim-musim dilipat gandakannya pahala amalan, musim dicurahkannya rahmat Allah Azza wa Jalla, musim disyariatkannya amalan-amalan kebaikan, musim dibukanya pintu surga selebar-lebarnya dan ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Tidaklah berlalu suatu musim kebaikan kecuali akan diganti dengan musim-musim kebaikan yang lainnya. Di antara musim-musim kebaikan itu adalah bulan Ramadan yang mulia, bulan yang baru berlalu dari hadapan kita beberapa hari yang lalu. Kendati bulan tersebut telah berlalu, namun sejatinya tugas dan kewajiban penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak berhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Bahkan kewajiban itu terus berlangsung selama ajal belum menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan bagi amalan-amalan orang mukmin batasan kecuali kematian. Oleh karena itu, seorang alumni Ramadan sejati tidak akan berhenti untuk beribadah kepada Allah dengan berlalunya bulan yang mulia ini. Namun mereka justru berusaha untuk melestarikan ibadah-ibadah yang biasa dilaksanakannya di dalam bulan Ramadan sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mencari aktivitas yang lain usai menyempurnakan suatu aktivitas. Fa iza farakta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk berpindah kepada kesibukan dan aktivitas yang lain yang bersifat duniawi maupun ukhrawi usai menyelesaikan suatu aktivitas, sehingga mereka berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain dan beralih dari satu aktivitas yang bermanfaat kepada aktivitas yang bermanfaat lainnya. Dan syariat ini juga memberikan sarana agar alumni Ramadan tetap berada di atas performa ibadah yang stabil. Sehingga kendati bulan Ramadan telah usai dan berlalu, namun datang bulan-bulan yang lainnya dengan keutamaan dan perintah ibadah yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan pergi, datang bulan Syawal sebagai pengganti. Dan di bulan tersebut disyariatkan sebuah ibadah yang berfungsi sebagai penyempurna dari puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang tahun. Sebuah keutamaan besar dijanjikan oleh Rasulullah, bahkan yang menyambung puasa di bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu mendapatkan pahala puasa wajib sepanjang tahun. Hal ini disebabkan karena setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, "Siyamu Ramadan bi asyarati ashhurin wa siyamu sittati ayyamin bi syahrain, fazalika siyamu sanah." Puasa Ramadan sama dengan puasa 10 bulan dan puasa 6 hari sama dengan puasa 2 bulan. Maka semuanya seperti puasa setahun penuh. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan berpuasa di bulan Syawal berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan dalam keutamaan, maka keutamaannya adalah memperoleh pahala puasa wajib selama 1 tahun penuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di balik pensyariatan puasa Syawal ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik darinya. Puasa 6 hari di bulan Syawal menyempurnakan puasa Ramadan, menggenapkan dan menyempurnakan pahala puasa selama setahun penuh, sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan tadi. Puasa di bulan Syawal dan di bulan Sya'ban mirip dengan solat rawatib bagi solat wajib. Dalam solat rawatib ada solat qabliyah dan ada solat ba'diyah yang berfungsi sebagai penyempurna dan penambal cacat dan kekurangan bagi solat wajib. Maka puasa Syawal dan puasa Sya'ban berfungsi sebagai puasa qabliyah dan ba'diyah bagi puasa Ramadan yang wajib, yang diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan puasa Ramadan. Manusia adalah makhluk yang rentan untuk terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa puasa Ramadan yang telah ia lakukan adalah puasa yang sempurna tanpa cacat. Sebab sangat mungkin seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa tanpa ia ketahui, sehingga berpotensi mengurangi pahala ibadah puasanya. Maka dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, demikian pula dengan puasa yang telah dia kerjakan ketika melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, diharapkan dapat menutupi ketidaksempurnaan puasa Ramadannya. Menyambung puasa Ramadan dengan puasa Syawal adalah salah satu tanda bagi diterimanya amalan puasa kita di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah jika menerima amal ibadah seseorang hamba, maka akan diberi taufik untuk melaksanakan amalan soleh yang lain setelahnya. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, maksiat yang dilaksanakan setelah maksiat adalah hukuman bagi maksiat yang ia lakukan, dan kemudahan melaksanakan kebaikan setelah kebaikan yang ia tunaikan merupakan pahala bagi kebaikan tersebut. Ibnu Rajab menukil perkataan ulama salaf, di antara pahala kebaikan adalah kemudahan untuk melaksanakan kebaikan setelahnya. Melaksanakan puasa Syawal merupakan salah satu bentuk kesyukuran yang kita tunaikan kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita. Kenikmatan itu adalah diampuninya dosa-dosa orang yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Ketika istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang rajinnya beliau melaksanakan salat tersebut, maka perhatikanlah jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Ibnu Rajab meriwayatkan bahawa sebagian ulama salaf jika diberi taufik untuk melaksanakan qiyamul lail, maka ia akan melaksanakan puasa di siang harinya, sehingga bentuk kesyukuran atas taufik Allah baginya berupa qiyamul lail. Dan pelaksanaan puasa di bulan Syawal juga manifestasi kesyukuran hamba kepada Allah Azza wa Jalla atas taufik yang diberikan kepada hambanya berupa kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tanpa taufik dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, niscaya seorang hamba tidak akan mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan meskipun cuma 1 hari. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah lain yang dapat kita petik dari puasa Syawal adalah yang pertama, melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal merupakan sarana untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sesungguhnya ketakwaan seorang hamba akan meningkat seiring banyaknya amalan ibadah yang ia laksanakan. Apalagi jika ia mampu melaksanakan ibadah yang hukumnya wajib dan ibadah yang hukumnya sunnah. Dan justru itu akan menjadi penyebab cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafila hatta ahibbah." Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan ibadah-ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Kemudian yang kedua, disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal menunjukkan bahwa aktivitas ibadah kita tidak berhenti setelah berlalunya Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lain. Namun sesungguhnya ibadah terputus jika ajal telah tiba. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Inilah hikmah-hikmah yang dapat kita petik dengan disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai ajal datang kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.